Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 9 Akti akan mempresentasikan peragaan alat tangkap net. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya adalah pendahuluan salah satu bentuk teknologi penangkapan ikan yang dianggap sukses dan berkembang dengan pesat pada industri penangkapan ikan sampai saat ini adalah penggunaan alat bantu cahaya untuk menarik perhatian ikan dalam proses penangkapan. Bagan penangkapan merupakan salah satu alat tangkap yang menggunakan alat bantu cahaya. Menurut Brandit, tahun 1984, bagan diklasifikasikan ke dalam lift net atau jaring angkat yang dalam pengoperasiannya menggunakan atraktor cahaya lampu, sehingga ikan yang menjadi tujuan penangkapannya adalah ikan yang berfototaksis positif. Selanjutnya ada konstruksi dan metode pengoperasian. Yang pertama ada bagan rakit. Ukuran bagan rakit berkisar 14,8 dari 17,6 meter. Dengan komponen yang digunakan yaitu waring, alat penerangan, bodi transport, dan juga tangguh. Metode pengoperasiannya dengan cara melakukan persiapan menuju fishing ground pukul 17.00, lalu setting, immersing, hauling, serta disortir dan disipat. Adapun gambar konstruksi dan ketangannya ada seperti gambar di layar. Selanjutnya ada bagan apung. Konstruksi alat tangkap bagan apung terdiri dari kerangka, bambu, jaring, perahu mesin kaca yang berfungsi sebagai alat transportasi di laut, serta alat batu untuk memudahkan pengoperasian bagan apung seperti serok, lampu, dan penggulung. Pada bagan apung memiliki panjang 16 meter dan lebar 16 meter. Menurut Cheko et al. 2016, metode pengoperasian bagan apung ialah dengan cara persiapan menuju fishing ground, setting alat tangkap, perendaman jaring, pengangkatan jaring, dan juga penyertian ikan. Adapun konstruksi sifat keterangannya ada pada gambar. Selanjutnya ada bagan perahu. Waring yang digunakan pada alat tangkap ini berbentuk segi 4 dengan panjang 24 meter dan lebar 26 meter. Pada sudut bingkai waring dikaitkan batu dengan berat 5-10 kg. Pengoperasian satu unit bagan perahu membutuhkan minimal 6 orang anak buah kapal yang dipimpin oleh orang yang memiliki alat tersebut. Tugas dari masing-masing ABK pada saat pengoperasian dibagi atas. Yang pertama, orang mengatur pencahayaan lampu. Yang kedua, mengatur tali jangkar pada saat hauling. Dan yang keempat, orang lainnya yang bertugas memutar roller dan menggiring ikan pada salah satu bagan yang berfungsi sebagai kantong. Adapun konstruksi dan ketangannya ada pada gambar. Selanjutnya ada bagan tajam. Konstruksi terdiri dari kerangka bambu, jaring, perahu mesin, serta alat bantu pengoperasian seperti serok, lampu, dan penggulung. Ukuran bagan apung, ukuran bagan saya gantikan ya. Selanjutnya ada bagan tanjak yang konstruksinya itu terdiri dari kerangka bambu, jaring atau waring, perahu mesin, serta alat bantu pengoperasiannya seperti serok, lampu, dan penggulung. Ukuran bagan apung dengan ukuran 14,7 meter kali 14,7 meter. Pengoperasian bagan tanjak ini dilakukan dengan menurunkan dan mengangkat jaring secara vertikal. Waktu pengoperasian bagan hanya pada malam hari, terutama pada hari gelap bulan dengan menggunakan lampu atau light fishing sehingga alat bantu penangkapan.
sebagai alat bantu penangkapan. Selanjutnya ada anco. Anco adalah suatu jaring angkat atau lift net yang berbentuk sederhana. Bentuk alatnya itu persegi 4 dengan sisi bahan yang digunakan adalah bambu dengan lebar yang bervariasi mulai dari 1 hingga 5 meter. Metode pengoperasiannya itu ada seperti ini ya, bisa dilihat selanjutnya. Lalu ada armada penangkapan ikan. Yang pertama itu ukuran GT. Berdasarkan laporan statistik perikanan PPN Sibolga tahun 2014, bagan perahu termasuk ke dalam kelompok alat tangkap jaring angkat atau lift net, dan kapal yang digunakan itu tergolong dalam kapal bermotor 5-30 GT. Lalu dimensi utama kapalnya itu memiliki panjang kapal atau length overall atau LOA-nya 18,5 meter, lebar kapalnya 5,37 meter, dan dalam kapalnya itu 1,54 meter. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada mesin kapalnya, ada 3 yang mendukung. Yang pertama itu ada mesin diesel dengan merek Mitsubishi 120 PK yang berfungsi sebagai tenaga penggerak kapal. Lalu yang kedua itu ada mesin lampu yang mereknya itu Panther 90 PK yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik pada alat tangkap bagian perahu untuk menghasilkan cahaya lampu pada suatu alat tangkap yang dioperasikan. Lalu yang terakhir itu ada mesin penarik atau roller tali jaring dengan tenaga 26 HP yang dilengkapi dengan gearbox dan reduction gear. Selanjutnya ada daerah penangkapan. Yang pertama ada daerah penangkapan dengan bagan perahu. Daerah penangkapan dengan alat tangkap bagan perahu ada di perairan yang berpasir. Alat ini biasanya dioperasikan pada kedalaman 50-60 meter seperti pada Pulau Masala. Next. Yang kedua ada daerah penangkapan dengan bagan rakit. Salah satu tempat daerah penangkapan dengan bagan rakit adalah Gorontalo Utara. Sebagian besar masyarakat di sana menggunakan alat tangkap berupa bagan rakit. Yang ketiga, ada daerah penangkapan dengan ancol. Alat tangkap ancol banyak digunakan di tepi sungai dan rawa, terutama pada bagian muara aliran air. Salah satu lokasi dengan alat tangkap ancol adalah perairan Rawa Bulu Kulon. Next. Yang terakhir ada daerah penangkapan dengan bagan apung. Bagan apung merupakan salah satu alat tangkap yang menghasilkan tangkapan ekonomis penting, yaitu ikan pelagis, khususnya di daerah Pangandaran, yang termasuk ke dalam zona WPP 573. Berikut adalah gambar dari cakupan wilayah WPP 573. Selanjutnya adalah bantu penangkapan. Yang pertama itu ada lampu yang terbagi menjadi 2. Lampu ini yang pertama itu ada lampu neon yang berjumlah 44 buah dengan dayanya itu 400 watt yang berfungsi sebagai lampu untuk memikat ikan. Lalu yang kedua itu ada lampu pijar yang berjumlah 44 buah dengan dayanya sebesar 40 watt yang fungsinya sebagai lampu pengumpul ikan. Yang kedua itu ada roller jangkar. Roller jangkar pada alat tangkap bagan perahu ini pada PPN Sibolga ini berjumlah 1 buah yang terletak di bagian kiri badan rumah perahu bagan yang terbuat dari besi dan kayu dengan ukuran panjang 50 cm dan berdiameter 30 cm. Pada bagian perahu ini terdapat 1 buah jang. Lalu yang ketiga ada roller kelambu atau waring bagan. Roller atau penggulung tali kelambu ini terbuat dari besi bulat dengan panjang 5 meter dan berdiameter 60 cm yang terletak pada bagian depan rumah perahu bagan dan di mana berdampingan dengan rantai transmisi. Lalu yang kelima itu ada serok. Serok di PPN Sibolga ini dikenal dengan sebutan tangguk, alat bantu yang berfungsi untuk mempermudah mengangkat ikan yang berada di waring bagan apung yang kemudian diletakkan ke atas perahu. Tangguk atau serok ini digunakan sebagai alat bantu bekerja ketika proses hauling atau pengangkatan waring sedang berlangsung. Yang terakhir itu ada keranjang, di mana hasil tangkapan yang telah terambil oleh serok atau tangguk dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang tersebut terbuat yang dianyam. Keranjang berukuran 60-70 cm dan mulut keranjangnya berdiameter 53-60 cm.
Selanjutnya adalah komparasi unit penangkapan berdasarkan Kepmen KP nomor 18 tahun 2021. Yang pertama ada bagan perahu. Bagan perahu yang digunakan dalam penelitian adalah bagan perahu nelayan milik Rusli Nasar dengan ukuran bingkai 22 meter x 21 meter, lampu Philips 14 unit ditambah 1 unit lampu fokus. 1 unit bagan perahu terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terkait satu sama lain. Komponen tersebut adalah perahu, rangka, waring, bingkai, jaring, roller, generator set atau genset, lampu Philips, lampu fokus, dan rumah bagan. Berikut adalah bagan perahu yang dapat mengoperasikan di perairan Batang Loman, Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Kepmen KP nomor 18 tahun 2021, bagan berperahu merupakan jaring angkat yang pengoperasiannya diangkat dari bawah perahu. Pada keempat sisi jaring digunakan untuk menangkap ikan dan cumi-cumi. Bagan perahu merupakan jaring angkat yang dioperasikan menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa lampu tanpa menggunakan kapal. Bagan perahu dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai, umumnya menangkap cumi, teri, dan ikan pelagis lainnya. Selanjutnya ada cahaya lampu. Pengoperasian bagan perahu menggunakan cahaya untuk menarik dan mengumpulkan ikan pada catchable area. Jumlah penggunaan lampu yang berada di atas bagan perahu 14 unit lampu Philips. Kapasitas dari masing-masing lampu 24 dan 32 watt. Lampu yang dipasang terdapat di sisi kanan bagan dan sisi tengah bagan. Berikut adalah pola sebaran iluminasi cahaya dalam air dengan menggunakan lampu normal yang diukur secara horizontal dan vertikal. Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf B merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Pada jurnal pengoperasian bagan perahu dibantu dengan alat bantu lampu. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasannya bagan perahu yang kami bahas sudah sesuai dengan Kepmen KP nomor 18 tahun 2021. Yang terakhir ada Anco. Anco tetap dioperasikan dengan cara jaring diturunkan ke arah dasar perairan pantai, muara, sungai, dan teluk-teluk yang relatif dangkal dengan muka jaring menghadap ke dalam perairan. Setelah ikan terkumpul, lalu secara perlahan jaring diputar atau dibalik dan diangkat ke arah permukaan hingga kumpulan ikan yang berada dalam jaring, kemudian hasil tangkapan diangkat dari jaring. Anco sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf E angka 1 merupakan api yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan panjang kurang dari atau sama dengan 10 meter dan lebar kurang dari atau sama dengan 10 meter tanpa menggunakan kapal pada jalur penangkapan ikan IA di semua WPPN RI. Menurut Hermanto et al. Tahun 2012, lebar dari Ancol sendiri berkisar antara 1 hingga 5 meter. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Ancol tersebut dapat dinyatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Selanjutnya ada hasil tangkapan. Yang pertama, bagan perahu dengan pengaruh lampu bawah air atau underwater lamp. Komposisi hasil tangkapan yang diperoleh baik bagan perahu dengan lampu bawah air dan bagan perahu tanpa lampu bawah air sama-sama terdapat 7 jenis ikan, yaitu cumi-cumi, teri sebagai hasil tangkapan utama, petek, kembang, lemuru, selar kuning, dan layu sebagai hasil tangkapan sampingan. Berdasarkan data penangkapan diperoleh perbandingan antara bagan perahu dengan lampu bawah air yaitu 55% dan tanpa lampu bawah air yaitu 45%. Next. Yang kedua, pengaruh umpan terhadap hasil tangkapan alat tangkap Ancol. Hasil tangkapan yang diperoleh dari alat tangkap Ancol dengan 3 umpan yang berbeda yaitu umpan udang, cacing tanah, dan umbi adalah nila, mujair, lundu, sepat, wader pari, wader andong, dan juga udang. Dari ketiga perlakuan yang digunakan pada penelitian yaitu umpan udang, cacing tanah, dan umbi, dari ketiganya yang menghasilkan paling banyak hasil tangkapan dalam bentuk jumlah adalah dari umpan umbi. Next. Yang ketiga, penggunaan alat bantu rumpon, atraktor cumi atau rami pada bagan tancap. Hasil tangkapan bagan tancap diperoleh berbagai jenis ikan secara keseluruhan pada penelitian yang dilakukan selama 16 kali pengulangan. Baik bagan tancap menggunakan rami atau bagan tancap yang tidak menggunakan rami adalah teri, cumi-cumi, rajungan, petek, dan juga tembang. Bagan tancap menggunakan rami, total hasil tangkapan selama 16 kali pengulangan sebesar 111 kg. Sedangkan bagan tancap tanpa menggunakan rami, total hasil tangkapannya selama 16 kali pengulangan sebesar 79,2 kg. Next. Selanjutnya, hasil tangkapan bagan apung berdasarkan jarak penempatan yang berbeda. Hasil tangkapan yang didapat selama penelitian adalah ikan demersal dan juga pelagis, serta jenis moluska. Ikan demersal diantaranya ada layu dan juga petek. Ikan pelagis yang tertangkap yaitu tampalisang, tembang, layang, dan juga udang kebon. Dan selanjutnya jenis moluska yang tertangkap adalah cumi-cumi. Berdasarkan data hasil tangkapan, bagan jauh lebih tinggi dibandingkan hasil tangkapan bagan dekat. Next.
Yang terakhir ada kesimpulan. Bagan penangkapan merupakan salah satu alat tangkap yang menggunakan alat bantu cahaya. Pada alat tangkap bagan perahu terdapat alat bantu penangkapan yang digunakan sebagai penunjang dalam pengoperasian alat. Alat bantu tersebut adalah lampu, roller jangkar, roller kelambu atau waring, serok, dan juga keranjang menurut Sagala et al. Tahun 2016. Terdapat beberapa jenis alat tangkap liftnet seperti bagan rakit, bagan apung, dan juga bagan perahu, bagan tancap, dan juga ancok. Ikan teri merupakan fish target karena jumlah hasil tangkapannya selalu mendominasi setiap fishing trip. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.